Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dalam pembelajaran media pembelajaran dan ICT. Pada pertemuan ke-8 ini, adik-adik sekalian, kita sudah membahas terkait bagaimana praktik baik membuat media pembelajaran berbasis ICT. Di buku saya itu sudah dijelaskan beberapa langkah dan beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya media pembelajaran berbasis ICT menggunakan PowerPoint untuk tahap pertama. Kemudian media pembelajaran berbasis ICT menggunakan web. Nah, kemudian e-learning dan terakhir kita akan menggunakan Canva. Untuk membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint, saya sudah melihat beberapa teman-teman yang sudah latihan, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita akan membuat eh, media pembelajaran berbasis ICT dengan PowerPoint, tapi lebih mengarah kepada bagaimana cara membuat slide master. Slide master ini perlu adik-adik sekalian agar adik-adik sekalian bisa merubah atau mendesain PowerPoint-nya lebih baik lagi. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita membuat media pembelajaran berbasis ICT, kita harus ambil satu tema dari buku yang akan kita gunakan. Nah, buku yang kita gunakan di sini adalah buku tematik, buku siswa ya, tematik kelas 4, ya. Subtemanya Hebatnya Cita-Citaku. Saya mengambil dari halaman 93. Di sini ada di sekalian, kita akan mengambil cita-cita terkait arsitek. Nah, kemudian di tahu membaca ini ada di sekalian ada beberapa gambar ya yang dibuat. Ini ada 3 gambar, kemudian ada 1 gambar arsitek prediksi Laban. Kita akan membuat 6 tampilan ya, 6 tampilan slide, kemudian kita akan merubah tampilan tersebut. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua ada di sekalian adalah ada di sekalian harus menyiapkan materi yang akan dibuat itu, ya. Misalnya di sini saya ambil ya di sini saya share, saya ambil dari logo. Semua bahan yang akan kita buatkan itu ada di sekalian itu terletak pada logo. Jadi ada bagaimana gambar jembatan Suramadu, prediksi Laban, Candi Borobudur, kemudian Waduk. Itu tergabung, kemudian logo-logo kita gabung. Setelah materi-materi ini kita siapkan, barulah kita beranjak bagaimana cara membuat slide master pada media pembelajaran berbasis ICT ini. ICT saya stop, ada sekalian. Kita masuk ke presentasi. Nah, adik-adik sekalian, disinilah langkah yang akan kita buat sesuai dengan yang di buku kita nanti. Yang pertama kita harus merancang media pembelajaran. Jadi presentasinya adalah seperti ini, kosong dulu ya. Tidak ada file nama dan sebagainya. Nah, yang kedua, langkah yang kedua setelah kita menyiapkan ini ada sekalian kita harus klik view, langkah yang kedua. Nah, di view ini nanti ada sekalian kita klik slide master. Nah, slide master. Di slide master ini nanti ada nomor di samping kanan kiri ada di sekalian. Ya, nomor ini paling penting kita pahami karena kalau ketika kita sudah meletakkan logo dan sebagainya nanti akan merubahnya. Baik, langkah kedua kita akan masukkan logo, insert saya ambil pictures, kemudian saya ambil logo ada di sekalian. Ya, logo saya akan masukkan 3 logo, logo UMSU terlebih dahulu. Nah, ini letaknya samping kanan atas kecil ya. Kemudian kita letakkan insert lagi logo Tut Uri Handayani. Nah, mungkin ini kita akan letakkan ya. Oke. Kecil. Kemudian kita akan insert logo Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Memang seharusnya logonya itu yang kita masukkan ada di sekalian logo yang backgroundnya memang putih sehingga nanti tidak terlihat. Oke, kita klik dulu ini. Nah, ini slide master pertama kita supaya tampilannya bagus. Tak usah besar-besar tapi kecil saja. Nah, baik, inilah slide master kita. Kita sudah siap. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengklik atau mengclose slide master ini. Oke, kita sudah punya slide master pertama dari sekalian. Kita Ctrl M, maka dia
akan sama tampilannya dan ini tidak bisa digeser. Kenapa? Karena kita membuatnya dengan slide master. Baik, karena kita materinya sudah diambil tadi dari buku siswa ya, tematik siswa kelas 4, cita-citaku ya, giatnya cita-citaku, ini diambil di sini tadi ya. Jangan buku guru ya, ada di sekalian, tapi buku siswa. Jadi ada buku guru, ada buku siswa. Tadi saya sudah share. Nah, ini buku siswa. Ya, di buku siswa itu nanti kita akan ini tematik ya buku siswa. Nah, ini perhatikan. Jadi kita ambil di buku siswa yang sudah kita download tadi. Nah, saya akan cek balik lagi di buku siswa, tematik tadi ada di sekalian. Nah, kita buat nama dulu. Oke. Ini materinya cita-citaku. Ya, nanti materi itu diambil di mana? Ini ada di sekalian. Tadi kita sudah, sebetulnya kita sudah download ya di materi buku kita ini. Kita akan klik. Perhatikan ya di halaman 90 berapa tadi. Nah, ini diperhatikan nanti ada di sekalian bisa ngambil yang mana saja terserah. Oke, saya cepat saja. Halaman 90-an tentang cita-cita menjadi apa namanya? Arsitek ya. Oke, ini sedikit lagi. Nah, ini kita ambil, kita lihat. Nanti ada di sekalian bisa ambil dari buku siswa apa saja yang mau dibuat. Nanti tinggal kita buat saja. Ini untuk latihan saja ya. Nah, perhatikan 8/3. Oke, ini dia. Nah, inilah dia. Nah, ini. Ya, di sini di pembelajaran 4 seorang anak bertanya tentang apa sih arsitek itu. Nah, kehebat seorang arsitek di sini saya akan mengambil ya gambar candi, kemudian saya copy saja isinya, kita masuk ke ini. Nah, di sini judulnya ya, dari sekalian. Kemudian di sini isinya. Tadi sudah Candi Borobudur ya, kita ambil aja cerita Candi Borobudur, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Nah, adik-adik sekalian harus bisa menjelaskan bahwa Candi Borobudur itu termasuk adalah hasil karya arsitek. Nah, sini kita lihat di buku tadi ya, adik-adik sekalian. Ini Candi Borobudur ya. Kita share screen ya. Ini tadi tentang Candi Borobudur ya. Nah, kita akan desain ya. Nah, kemudian kita stop screen, baru kita masuk ke PPT tadi. Oke, jadi ini tinggal diklik, ada sekalian ya. Nanti ini diletakkan ke bawah. Ini dia. Nah, dan sekalian tinggal bisa pilih saja. Kita insert features, kita letakkan Candi Borobudur di sini. Oke. Ini tahap pertama, slide pertama. Oke. Kita sudah lihat dari sekalian. Nah, kita masuk ke slide kedua. Slide kedua adalah tetap sama ya tampilannya, ada di sekalian. Saya akan masuk ke slide kedua. Dalam bukunya itu tadi adalah tentang Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur. Jadi kita ketik Waduk Jatiluhur. Nah. Oke, kita di bawah masternya. Kita lihat di sini Waduk Jatiluhur. Kita buat nanti kalau di sini kita mau buat warna terserah dari sekalian. Ya, nanti dibuat warna di situ. Nah, kita buat sederhana saja.
Ini dikotai ya. Oke, sudah siap. Di kedua kita buat warna juga. Klik, kemudian Waduk Jatiluhur. Naskahnya diambil dari buku tadi ya, copy paste ya. Ini ada di sekalian, kita pastekan ke sini. Ya, panjang sekali di sini. Kita bisa lebarkan. Nah, ini 2 kali. Kita ambil dulu ya. Terikut semua, kalau bisa jangan terikut semua. Oke, kita ambil, kita copy di sini ya. Kita kecili adik-adik sekalian. Nah, saya rapikan dulu. Oke, ini kita kecili ya. Nah, di sini ada sekalian, tinggal kita insert saja gambarnya Waduk Jatiluhur. Oke, tetap ada di sini ya. Sesuaikan di sini. Nah, ini 2 slide yang akan kita gunakan. Kalau mau dirapikan, rata kanan kirinya ini diperhatikan, grup rata kanan kirinya juga bisa diperhatikan di sini, ada di sekalian. Nah, ini Waduk Jatiluhur. Yang ketiga, kita akan membahas tentang naskahnya tentang Jembatan Suramadu. Ini kita akan sampaikan kepada anak-anak, ini loh Jembatan Suramadu. Ini terikut semua, tapi nggak terikut semua. Oke, kita copy. Ya. Kita hapus saja bawahnya. Ya. Jembatan Suramadu ada di sekalian. Ini kita pastekan. Oke, kita lihat naskah aslinya. Kita pastekan. Oke. Ini kita ke kiri. Perhatikan semuanya. Oke. Kemudian nah, di sini ada tinggal bisa disamakan ya. Format. Nah, kemudian kiri saya suka hitam, kemudian ini kita lihat di sini samakan. Kemudian ini tinggal diambil saja jembatannya. Oke, ini dia. Dirapikan ya. Lihat nih rings, kemudian lensnya supaya sama. Oke, kita sudah punya 3. Nah, terakhir kita akan membahas tentang, di buku itu dibahas tentang seorang arsitek ya. Nah, ini. Oke. Klik ya. Hasil karya tadi, mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian menjadi guru, itu adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat arsitek. Siapa arsitek yang berperan di Indonesia itu ada namanya Fredrik Silaban. Dialah yang membangun Masjid Istiqlal dan berdampingan dengan gereja Katedral. Nah, ini kita selesaikan dulu. Oke. Kanan kiri, kemudian kita slide-kan ya, adik-adik sekalian. Oke, ininya kita turunkan.
dilihat di buku tadi, tidak ada. Nah, kita buat saja arsitek di sini. Oke, ini arsitek ya. Tetap tadi ada di sekalian, warnanya kita tetap hitam sama ininya. Oke, kita klik insert pictures. Nah, gambarnya berbeda sih, tapi anak-anak akan melihat, loh ini loh pekerjaan arsitek, apa saja yang dibutuhkan seorang arsitek. Nah, di sini saya mau master yang ada di sini adalah master tentang apa namanya logo ya. Nah, kalau kita mau membuat master lagi ada di sekalian, kita tinggal mengklik view kemudian slide master. Nah, ini kita baru mulai satu, kita akan buat master yang kedua, insert slide master. Nah, lihat, kita sudah punya dua master. Di sini, ya, master yang kedua kosong. Nah, ya, jadi master yang kedua kosong. Kalau ada sekalian mau meletakkan master kedua ini ke atas, ya tinggal bisa saja, tapi kita akan sesuaikan saja. Di master kedua ini apa? Kita akan buat misalnya ini ya, logonya satu saja kita ambil, misalnya contohnya ada sekalian. Kalau tadi logo UMSU dan sebagainya, kita ambil logo lain. Ya, saya akan klik di sini. Logo, ada banyak logo nih. Ya, oke, kita akan ambil misalnya logo Garuda. Oke, supaya membedakan saja. Logo Garuda nanti ada disiapkan saja. Logo Garuda ini letaknya di kanan. Oke. Ya, logo Garuda. Oke, letaknya di kanan. Nah, ada sekalian di logo Garuda ini nanti kita tinggal close saja. Bagaimana meletakkan logo Garuda ini? Nah, tentunya kita harus apa namanya? Mengklik ya layout. Nah, di layout ini ada dua slide master yang kita buat. Slide master yang pertama dengan slide master yang kedua. Kita klik. Nah, lihat sekalian. Mungkin di sini ya, kita Ctrl M di sini dulu. Kita akan ganti slide masternya menjadi logo Garuda. Tinggal klik aja layout, kemudian kita pilih salah satunya. Oke, lihat. Kita sudah punya dua slide master. Yang di sampingnya Garuda, yang di sampingnya ini 3 logo. Nah, di sini ada sekalian, nanti tinggal dibuat misalnya kita akan membuat latihan. Kalau latihannya ini akan menjadi sebuah master, ada sekalian master dalam latihan, kita tinggal klik ke view, kemudian kita ke slide master. Kita lihat di master yang kedua, kita mau buat di sini latihan misalnya. Adik-adik sekalian tinggal klik di sini saja. Nah, latihan di situ kalau mau diwarnai sama dengan yang tadi, misalnya warnanya berbeda, tinggal diklik. Oke. Ya, ini kan master sendiri latihan. Nanti ada sekarang kita close. Nah, ini dia. Nah, ini kurang bagus ya. Kita klik view, kemudian kita master, ternyata kelebaran di situ. Padahal kita maunya yang ini. Nah, kalau tidak pun ada sekali logonya saja. Ya. Logonya saja di sini. Oke. Slide master. Nah, ini. Ini kalau kita mau buat nanti semua akan situ aja. Tapi kita kosongkan saja, ada sekalian kita jadi logo Garuda saja. Nah, klik close ya, close master sudah ada di sini, ada sekalian. Nanti ada sekalian tinggal kita buat misalnya latihan. Nah, kita buat desain sendirilah latihannya ini. Nah, ya, ada di sekalian, tapi logonya tetap logo ini. Nah, di latihan ini ada sekalian bisa merancang dari soal-soal yang mau di ini kan apa namanya? Siapa soal-soal dari teks-teks ini. Misalnya soal yang pertama latihannya adalah nanti untuk anak-anak SD itu pertama siapakah yang membangun, siapakah arsitek Candi Borobudur misalnya. Oke, bisa yang kedua
Misalnya, nah ini ya, nah ini kita bisa ambil di sini dari jenis ini misalnya. Nah di sini kita kita ambil, saya ambil di sini sekalian. Oke, yang kedua, kalau waduk berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga apa? Nah, dan anak kan mudah. Kemudian kalau jembatan Suramadu, nah, kita akan mengambil misalnya contohnya latihan anak-anak SD kita, ada sekali kan berapa panjang jembatan Suramadu. Keempat adalah siapa arsitek istiqlal. Nah, ini beberapa. Nah, kemudian ada sekalian di sini kita bisa klik ya. Nah, bisa klik, kemudian kita akan bagaimana supaya ini berubah. Kita akan klik desain. Nah, untuk melihat masternya sudah berubah, bisa dilihat dari sini. Nah, ini lihat. Ya. Saya close dulu. Ini dulu, kita akan ambil misalnya ini. Iya. Nah, ini. Nah, ini nanti diperbesar. Oke. Nah, di sini lihat semua yang di bawahnya itu hampir sama. Artinya masternya sama. Kalau kita lihat di sini, iya, dia masternya sama. Ya, ini untuk cover memang biasanya tidak pakai master ya. Ini cita-citaku. Nah ini dia masternya sama ada. Tetapi untuk yang ini kita bisa pilih yang lain. Nah ini dia. Kita bisa pilih yang mana misalnya. Nah ini. Nah ini. Nah kita bisa pilih yang lain. Artinya itu sudah berubah masternya. Oh ini terlalu. Nah ini. Nah, kan sudah berubah. Jadi master yang atas itu adalah kalau cover memang tidak pakai master biasanya, tapi ada di sekalian bisa setel juga. Nah, yang kedua ini dia. Nah, yang ketiga kita dari sekalian tinggal bisa rapikan saja. Nah, kalau mau dirapikan. Yang terpenting bagi saya adalah dari memahami. Ini juga kalau mau dirapikan diturunkan sedikit ya, jadi rapikan. Oke, ini juga. Ini nanti dirapikan. Ini dirapikan. Ini dirapikan. Disinilah kita sudah punya master yang berbeda. Tinggal ada sekalian nanti apa namanya dibuat transisinya ya, dibuat transisinya nanti kemudian diletakkan ini ya. Ini ada sekalian tinggal dipilih saja. Ini dipilih ya. Kemudian ini dipilih ada sekalian. Kemudian ini dipilih. Oke. Ini ada 6 slide tapi sudah mempunyai 2 master. Kalau di sini nanti ada sekalian tinggal klik, dia akan berubah. Ini master dari master yang kedua. Ada sekalian tinggal buat ucapan terima kasih saja. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, slide ini nanti klik transaksinya, ini masih pakai download. Nah, ketiga ini sudah selesai ada sekalian, ya. Kita pakai ini. Nah, kita bisa menggunakan slide, menggunakan mouse, ya. Nah, ini dia. Untuk yang kedua, ketiga, ini dia Candi Borobudur. Kalau belum ada scan escape, kemudian dicek. Oh ini udah ada slash, nah ini udah ada. Ini belum ada, nah ini kurang bagus, diganti saja. Nah ini sudah ada, tapi bagus. Adik-adik sekalian bisa ganti ini. Ini sudah ada, tapi kurang bagus. Adik-adik sekalian sudah bisa ganti
yang ini. Nah, yang terakhir ini bisa dilihat keras, yang ini keras juga, tapi adik-adik sekarang bisa ganti. Nah, inilah ya. Untuk cepat. Kita hidupkan lagi adik sekalian. Ini, ya. Oke, ini karena cover tuh biasanya kan kalau kita gantikan desainnya akan hilang masternya. Tapi di halaman kedua kita sudah ada master kita. Halaman ketiga adik sekalian. Ini, ya. Halaman keempat, ini adik sekalian. Halaman kelima, ini, ya. Keenam ada latihannya untuk anak-anak dan ucapan terima kasih. Mungkin nanti adik-adik sekalian bisa membuat dengan lebih bagus. Nah, ya. Nah, ini saya stop, adik-adik sekalian, saya skip. Nah, ini kita sudah selesai membuat master. Kalau misalnya adik-adik sekalian mau rubah posisinya dan sebagainya, adik-adik sekalian ingat ya, klik view, kemudian state master. Nah, ini karena cover dia akan hilang. Di sini yang penting ada sekalian bisa dipahami, ini ingat ya ada dua, di sini bahkan tiga. Slide master yang pertama itu Garuda, tadi kita sebetulnya slide master yang pertama itu kita buat yang ini. Nah, slide master yang kedua itu Garuda, tapi karena sudah didesain, jadi slide masternya gini. Nah, disinilah kita pemahamannya dari sekalian. Kalau mau meletakkan posisi Garudanya dirubah di tengah, nggak apa-apa. Yang penting itu terletak di slide master. Ya, nanti kita tinggal lihat mana Garuda yang di tengah tadi. Nah, di master mana yang mau diletakkan. Tinggal klik ini. Home, ini. Nah, kalau misalnya di sini tadi, kan berubah. Ya, di tengah. Ini juga nanti kita bisa letakkan kalau misalnya di tengah, ya di tengah. Tapi kita bisa desainnya ada sekalian seperti tadi, ya, yang kita bisa rubah-rubah. Begitulah cara membuat slide master ada sekalian. Jadi pemahaman ini penting ya, supaya kita semuanya bisa membuat dengan baik. Nah, ya. Karena sudah letaknya di tengah, kita tinggal atur saja posisinya untuk kalau mau dirubah-rubah. Ini dulu, saya cek ini. Kalau mau dirubah ya, di tengah. Sebetulnya bisa kita buat manual, tapi kita minimal memahamilah bagaimana ini supaya tampil di setiap master kita. Nah, ini saja pertemuan pada pagi hari ini ada di sekalian. Nanti untuk tugas dan sebagainya itu ada di buku dan di e-learning ada di sekalian. Ada di sekalian harus mencari satu topik pembahasan di buku kita, kemudian pilih dan buatlah satu desain yang sangat sederhana saja. Ada di sekalian yang terpenting ada di sekalian memahami slide masternya. Dan kemudian letakkanlah transisi, kemudianlah kalau mau animasi nanti letakkan animasi. Kalau mau nanti suara, letakkanlah suara. Jadi ada sekalian harus menyiapkan sound-sound atau musiknya itu di situ. Jadi ketika nanti ada suaranya yang terdengar. Nah, itu ada suaranya. Kalaupun nanti suaranya nggak mau pakai mouse, ada sekalian. Nah, di sini kan in click automatically, tinggal diklik. Yang penting suaranya diletakkan. Misalnya seperti ini. Kalau nanti ketika kita menghidupkan itu langsung ada musiknya. Biasanya ini diletakkan di bagian pertama. Tapi kalau mau diletakkan di semuanya, ada sekalian juga boleh. Nah, ini ya, ada sekalian fly across slides. Nah, semua atau selama street dan sebagainya tinggal diklikkan saja. Jadi ada sekarang tinggal klik, maka nanti dia musiknya akan muncul. Musiknya akan muncul di slide itu. Nah, tapi itu hanya slide itu saja. Kalau nanti mau slide selanjutnya, tinggal tinggal klik saja. Ya, tinggal klik di tempat-tempat lain. Mungkin itu saja ada sekalian yang dapat saya jelaskan terkait dengan
cara membuat slide master. Demikian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.